Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan saya Asep Jena Arifin. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dengan orang tua siswa kelas 9 tentang surat edaran nomor 1, maksud saya surat edaran Mendikbud RI nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta bagaimana pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat pandemi COVID-19. Ini saya kira perlu disampaikan kepada orang tua sebagai sosialisasi agar terjadi sinergi antara sekolah dan orang tua tentang bagaimana nanti pelaksanaan ujian di sekolah. Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan penyebaran virus corona yang semakin meningkat, maka Pak Menteri menyampaikan 9 pokok pikiran yang harus dilaksanakan oleh sekolah di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah bahwa ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021 itu ditiadakan. Nah, dengan ditiadakannya ujian nasional dan ujian kesetaraan, maka ujian nasional dan kesetaraan tidak lagi menjadi syarat kelulusan, baik lulus dari sekolah itu maupun kelulusan seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu pokok pikiran yang kedua. Yang ketiga, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan itu setelah ada 3 syarat. Yang pertama, yang A, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Itu yang pertama, menyelesaikan pembelajaran dibuktikan dengan rapor tiap semester. Yang B-nya, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Dalam raportnya itu kan ada sikap dan perilaku, itu minimal baik, nggak boleh ada C, apalagi D, itu nggak lulus itu. Kemudian yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi kalau ujian nasional tidak ada, tapi kalau ujian sekolah itu tetap diadakan dan harus ikut, harus lulus dari ujian sekolah itu. Nah, ujian yang diselenggarakan oleh sekolah yang dimaksud dalam pokok pikiran yang ketiga itu adalah bisa dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama itu melalui portofolio. Apa yang dimaksud dengan portofolio? Jadi portofolio itu adalah evaluasi atas nilai raport, nilai sikap perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penghargaan, perlombaan dan lain-lain. Jadi tidak ujian tulis, tapi sekolah hanya melakukan evaluasi dari nilai raport, nilai sikap, dan piagam atau prestasi yang diperoleh siswa. Yang kedua, kalau tidak melaksanakan portofolio, bisa juga melaksanakan penugasan. Jadi siswa diberi tugas untuk dikerjakan sebagai tugas akhir ujian sekolah. Yang ketiga, ujian sekolah juga bisa dilaksanakan berupa tes secara luring atau daring. Dan yang keempat, bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh sekolah. Jadi ujian sekolah itu sekali lagi bisa berbentuk portofolio, bisa berbentuk penugasan, bisa berbentuk tes atau bentuk lain yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian pokok pesan yang kelima dari surat edaran Pak Menteri adalah bahwa selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin 4 tadi, peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu pokok pikiran yang kelima. Kemudian yang keenam itu bagi penyetaraan bagi lulusan program paket A, paket B, dan paket C itu dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kelulusan bagi peserta didik itu sama seperti poin 3 tadi,
yaitu menyelesaikan program pendidikan selama 6 semester, berperilaku baik, serta mengikuti atau lulus ujian sekolah. Kemudian yang ketujuh yaitu mengenai kenaikan kelas. Kenaikan kelas itu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu portofolio berupa evaluasi atas nilai raport, nilai sikap, dan perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Jadi bisa aja ujian akhir semesternya itu tidak tes tapi portofolio. Yang kedua bisa juga berupa penugasan. Jadi diberi tugas akhir semester. Kemudian yang ketiga bisa juga tes secara luring atau daring. Jadi tidak harus tes. Jadi bisa juga portofolio, bisa penugasan, bisa tes. Dan yang keempat itu bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh sekolah. Sama seperti tadi ujian sekolah ya. Kemudian yang B-nya, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Jadi tidak perlu mengukur secara keseluruhan, tapi yang penting ada pembelajaran yang bermakna. Kemudian pokok pikiran yang ke-8 dari surat edaran ini adalah mengenai penerimaan peserta didik baru. Jadi peserta didik dilaksanakan untuk PPDB ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Mulai taman anak-anak sampai dengan SMA. Dan yang terakhir nomor 9, ketentuan poin 3 yaitu ujian sampai dengan poin 8 tadi mengenai PPDB itu dilaksanakan dengan melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 04/2020, nomor 737 tahun 2020, nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, nomor 420/3987 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Demikian Bapak Ibu sekalian, surat edaran dari Menteri Pendidikan mengenai peniadaan ujian nasional dan ujian penyetaraan nasional dan pelaksanaan ujian sekolah atau ujian akhir semester pada masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita lebih paham manakala ada sekolah yang menyelenggarakan ujian sekolah, ada yang mengadakan portofolio saja, ada yang penugasan, ada yang tes, supaya kita paham. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.